Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Matematika Peminatan kelas 10 pada subbab persamaan eksponensial pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita melanjutkan dari yang pertemuan pertama yang bagian 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita bahas bentuk persamaan eksponensial yang bagian keempat, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Di dalam penyelesaiannya kita membutuhkan 4 langkah. Langkah yang pertama, Fx sama dengan Gx. Hasilnya akan pasti merupakan suatu penyelesaian. Langkah yang kedua, Hx sama dengan 1, hasilnya juga sebagai penyelesaian. Langkah yang ketiga, Hx sama dengan 0, kita akan memenuhi syarat sebagai penyelesaian jika Fx dan Gx keduanya adalah positif. Sementara syarat yang keempat atau langkah yang keempat, Hx sama dengan negatif 1, akan menjadi suatu penyelesaian jika syaratnya terpenuhi, yaitu Fx sama dan Gx keduanya genap atau Fx dan Gx keduanya adalah ganjil. Dari langkah 1, 2, 3, dan 4 itu nanti yang merupakan penyelesaian kita masukkan sebagai himpunan penyelesaiannya. Contohnya, yang bagian pertama, kita disuruh menentukan X plus 3 pangkat 2X min 1 sama dengan X plus 3 pangkat X plus 2. Ini adalah merupakan bentuk dari Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Hx-nya diganti X plus 3, Fx-nya 2X min 1, dan Gx-nya adalah X plus 2. Penyelesaian yang pertama, Fx sama dengan Gx. Fx-nya 2X min 1, Gx-nya adalah X plus 2. Hasilnya 2X kurangi X sama dengan 2 ditambah 1, maka X sama dengan 3. Lah 3 itu adalah sebagai penyelesaian. Adapun langkah yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah X plus 3 sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 itu juga sebagai penyelesaian karena kita tidak membutuhkan syarat. Kemudian langkah yang ketiga, Hx sama dengan 0. Hx-nya adalah X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Lah, X sama dengan negatif 3 disubstitusikan ke Fx dan Gx. Fx sama dengan 2X min 1, X-nya kita ganti negatif 3. Sama dengan 2 kali negatif 3 dikurangi 1, sama dengan negatif 6 kurangi 1, sama dengan negatif 7. Lah, negatif 7 otomatis sudah merupakan bilangan negatif. Kemudian kita substitusikan pada Gx, yaitu X ditambah 2. X-nya ganti dengan negatif 3. Sama dengan negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Ini juga merupakan suatu bilangan negatif. Karena F min 3 dan G min 3 keduanya adalah bernilai negatif, maka X sama dengan negatif 3 bukan suatu penyelesaian. Karena apa? Syarat X sama dengan 0 itu Fx dan Gx-nya harus positif. Kemudian langkah yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya adalah X plus 3 sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Lah hasilnya X negatif 4 kita substitusikan pada Fx dan Gx. Fx sama dengan 2x kurangi 1. X-nya kita ganti dengan negatif 4. Sama dengan 2 kali negatif 4 kurangi 1. Sama dengan negatif 8 dikurangi 1, yaitu negatif 9. Negatif 9 itu merupakan bilangan ganjil. Yang kedua, kita substitusikan pada Gx, yaitu X plus 2. X-nya diganti negatif 4. Negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Ternyata merupakan bilangan genap.
Karena F-4 sama dengan negatif 9, itu bernilai ganjil, dan G-4 sama dengan negatif 2 bernilai genap. Berarti salah satunya ganjil atau salah satu genap. Maka X-4 itu bukan suatu penyelesaian. Nah, dari langkah 1, 2, dan 3, ternyata yang merupakan penyelesaian hanya ada pada langkah 1 dan 2. Hasilnya adalah negatif 2,3. Untuk contoh yang kedua, 2x min 3 pangkat x plus 1 sama dengan 2x min 3 pangkat x kuadrat plus x min 3. Itu juga merupakan bentuk dari hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Hx-nya adalah 2x min 3, fx-nya x plus 1, dan gx-nya x kuadrat plus x min 3. Penyelesaian pertama, fx sama dengan gx. X plus 1 sama dengan X kuadrat ditambah X min 3 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 3 dikurangi X kurangi 1 sama dengan 0. Sama dengan X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan 4. X-nya plus minus akarnya 4 adalah 2. Jadi X-nya 2 dan X negatif 2 itu sebagai penyelesaian. Jadi X2, X min 2 berasal dari plus minus 2. Kemudian penyelesaian yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah 2x min 3 sama dengan 1, maka 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi 2 sebagai penyelesaian. Nah, sekarang kita lihat dari 1 dan 2 itu ada X2, kemudian penyelesaian kedua juga X sama dengan 2, maka nanti yang kita tulis hanya salah satunya. Langkah yang ketiga, Hx sama dengan 0. 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 3. X-nya adalah 3 per 2. Lah, X3 per 2 kita substitusikan ke Fx dan Gx. Fx sama dengan X plus 1. X-nya diganti 3 per 2 ditambah 1. Kita samakan penyebutnya. Angka 1 itu berubah menjadi 2 per 2. Baru kita tambahkan 3 tambah 2 yaitu 5 per 2. Ternyata bernilai positif. Kemudian kita substitusikan pada Gx. X kuadrat ditambah X min 3. X-nya kita ganti dengan 3 per 2. Kuadrat ditambah 3 per 2 kurangi 3. 3 per 2 kuadrat itu adalah 9 per 4. Ditambah 3 per 2 kurangi 3. 3-nya kita samakan penyebut 4 menjadi 12 per 4. Karena apa? 12 bagi 4 itu adalah 3. Kemudian 3 per 2 supaya menjadi penyebut 4. Masing-masing kita kali 2. Ketemunya adalah 6 per 4. Nah, kita tambahkan 9 tambah 6 kurangi 12 adalah 3 per 4 bernilai positif. Karena F3 per 2 sama dengan 5 per 2 itu adalah positif, G3 per 2 sama dengan 3 per 4 juga bernilai positif. Ya, karena keduanya positif, maka X3 per 2 yang berasal dari atas tadi, X sama dengan 3 per 2, maka X3 per 2 itu merupakan suatu penyelesaian. Untuk langkah yang keempat, yaitu Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya 2x min 3 sama dengan negatif 1. 2x sama dengan 2. 2 berasal dari negatif 1 ditambah 3. Sehingga x sama dengan 1. X sama dengan 1 kita substitusikan pada fx dan gx. Fx sama dengan x tambah 1. X-nya diganti dengan angka 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 itu bernilai genap. Kemudian disubstitusikan pada Gx, yaitu X kuadrat tambah X min 3. X-nya kita ganti dengan angka 1. Jadi X kuadrat ditambah 1 kurangi 3 sama dengan 1 tambah 1 min 3 yaitu negatif
1. Ternyata negatif 1 apa? Bernilai ganjil. Karena F1 sama dengan 2 itu bernilai genap, G1 sama dengan negatif 1 itu bernilai ganjil, berarti tidak memenuhi syarat. Maka X sama dengan 1 bukan penyelesaian. Jadi berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4, maka penyelesaiannya adalah negatif 2, 3/2, dan 2, yaitu yang kita peroleh dari langkah 1 dan langkah 2. Karena apa? Yang langkah 3 dan langkah 4 tidak memenuhi syarat. Untuk bentuk persamaan eksponensial yang bagian kelima, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi di sini pangkatnya sama f. Langkah penyelesaiannya itu hanya membutuhkan 3 langkah. Penyelesaian pertama, fx sama dengan gx, hasilnya x akan merupakan suatu penyelesaian. Beda dengan langkah yang kedua. Kalau langkah kedua, fx sama dengan min gx. Ini harus memenuhi syarat, yaitu hx harus genap. Jika hx ganjil, berarti bukan penyelesaian. Kemudian hx sama dengan 0 dengan suatu syarat, fx tidak sama dengan 0 dan gx juga tidak sama dengan 0. Kalau memenuhi syarat baru akan merupakan penyelesaian. Kita bahas contohnya. Yang bagian pertama, kita tentukan himpunan penyelesaiannya dari x plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2x plus 6 pangkat x plus 1. Bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Fx-nya adalah x plus 2, gx-nya 2x plus 6, dan hx-nya adalah x plus 1. Ya. Jadi berasal dari pangkatnya. Sekarang kita bahas penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, fx sama dengan gx. X plus 2 sama dengan 2x plus 6. 2x pindah ruas ke kiri menjadi negatif, 2 pindah ke kanan berubah jadi negatif. Lah, x kurangi 2x adalah min x. 6 kurangi 2, 4. Jadi x sama dengan negatif 4. Langkah pertama sudah pasti sebagai penyelesaian. Untuk langkah yang kedua, yaitu fx sama dengan min gx. X plus 2 sama dengan min 2x plus 6. Luar kurung kita kalikan dalam kurung. Jadi kita gunakan sifat distributif. Negatif kalikan 2x menjadi min 2x. Kemudian min kalikan 6. Jadi negatif kalikan positif 6. Hasilnya adalah negatif 6. Sama dengan 3x. Jadi di sini x ditambahkan dengan 2x menjadi 3x, kemudian negatif 6 dikurangi dengan angka 2, jadi 2 pindah ruas menjadi negatif, maka x sama dengan negatif 8/3. Kita substitusikan ke hx. Hx-nya adalah x plus 1, x-nya diganti negatif 8/3 ditambah 1. 1 kita samakan penyebut menjadi 3/3. Karena apa? 3 kalau dibagi 3 hasilnya adalah 1. Lah negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5/3. Negatif 5/3 merupakan bilangan ganjil. Karena ganjil berarti min 8/3 bukan penyelesaiannya. Jadi karena hx-nya tidak genap. Ya. Kalau ganjil pasti bukan penyelesaian, tapi kalau genap pasti merupakan penyelesaian. Langkah yang ketiga, hx sama dengan 0. Hx-nya adalah x plus 1 sama dengan 0, maka x negatif 1. Negatif 1 kita substitusikan pada fx dan gx. Fx-nya x plus 2, x-nya diganti negatif 1, ditambah 2 sama dengan 1. 1 ternyata tidak sama dengan 0. Kemudian gx sama dengan 2x plus 6, x-nya juga kita ganti dengan negatif 1. 2 kali negatif 1 ditambah 6 sama dengan negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. 4 juga tidak sama dengan 0. Berarti
sudah memenuhi syarat, maka tadi merupakan penyelesaian. Contoh yang kedua, 2x min 3 pangkat x plus 2 sama dengan 2x plus 3 pangkat x plus 2. Bentuknya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Fx-nya diganti dengan ini 2x min 3. Gx-nya adalah x plus 3 dan hx-nya x plus 2. Penyelesaian pertama, fx sama dengan gx. 2x min 3 sama dengan x plus 3. Maka x pindah ruas jadi negatif. Negatif 3 pindah ruas ke kanan jadi positif. Lah 2x kurangi x itu adalah x sama dengan 6. Berasal dari 3 tambah 3. Langkah pertama merupakan penyelesaian, yaitu x sama dengan 6. Kemudian langkah yang kedua, fx sama dengan min gx. 2x min 3 sama dengan min x plus 3. Jadi kita kalikan, gunakan sifat distributif berubah menjadi min x min 3. Ya. Negatif x pindah ke kiri jadi positif. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif. Ya, sehingga 2x plus x adalah 3x. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi x sama dengan 0. X sama dengan 0 disubstitusikan ke hx. Hx-nya x plus 2. X-nya diganti 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ternyata merupakan bilangan genap. Ya, karena handle itu nilainya genap, maka x sama dengan 0. Jadi di sini maka 0 sebagai penyelesaian. 0-nya itu kita ambilkan dari x sama dengan 0 ya. Karena memenuhi syarat bahwa hx adalah bilangan genap. Langkah yang ketiga, hx sama dengan 0. Hx-nya x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Lah x negatif 2 disubstitusikan ke fx dan gx. Fx-nya adalah 2x min 3. X-nya diganti dengan negatif 2. Nah, jadi 2 kali negatif 2 kurangi 3 sama dengan negatif 4 kurangi 3 sama dengan negatif 7. Negatif 7 tidak sama dengan 0. Kemudian x negatif 2 kita substitusikan pada gx, yaitu x plus 3. X-nya ganti negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Lah angka 1 tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, karena f min 2 dan g min 2 keduanya tidak sama dengan 0, maka min 2 merupakan penyelesaian. Nah, dari langkah 1, 2, dan 3 yang merupakan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 0, dan 6. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan pelajaran matematika peminatan kelas 10. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa jaga kesehatan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.